Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi menghindari kufur nikmat melalui kisah Salabah. Mari kita simak materi berikut. Kisah Salabah. Salabah ialah satu sahabat yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Salabah seorang yang miskin, namun ia termasuk orang yang rajin beribadah dan tidak pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid. Karena miskin, ia harus berganti baju dengan istrinya saat sholat. Suatu hari, Salabah menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia berkeluh kesah tentang keadaannya yang serba kekurangan. Salabah meminta didoakan oleh Nabi Muhammad SAW agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan yang banyak kepadanya. Beliau menolak permintaan tersebut. Beliau menasihati Salabah agar hidup sederhana. Salabah terus mendesak beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Allah jika memberikan kekayaan kepadaku, aku dapat memberikan kepada setiap orang haknya?" Akhirnya Nabi Muhammad SAW mendoakan Salabah. Doa beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Salabah dapat membeli ternak. Ternaknya berkembang biak dengan pesat sehingga ia memerlukan tempat ternak yang lebih besar. Ia membangun tempat ternak agak jauh dari rumahnya. Setelah usahanya semakin berkembang, Salabah mulai jarang kelihatan sholat berjamaah. Setiap hari dia sibuk mengurus ternaknya. Bahkan ia tidak menghadiri sholat Jumat. Nabi Muhammad SAW menugaskan 2 orang untuk menarik zakat dari Salabah. Ia menolak utusan tersebut. Ketika utusan beliau melaporkan keadaan Salabah, beliau berkata, "Celakalah Salabah." Saat itu turunlah surat At-Taubah ayat 75, 76, 77, 78 yang artinya, "Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib." Ketika Salabah mendengar ayat tersebut untuk mengecam dirinya, ia mulai ketakutan. Segeralah Salabah menemui Nabi Muhammad SAW sambil menyerahkan zakatnya. Beliau menolak dan berkata, "Allah melarang aku menerimanya." Mendengar perkataan beliau, Salabah menangis terseduh-seduh. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Salabah datang kepada Abu Bakar untuk menyerahkan zakatnya. Akan tetapi Abu Bakar menolaknya. Setelah Abu Bakar wafat, Salabah datang kepada Umar bin Khattab untuk menyerahkan zakatnya. Dan Khalifah Umar pun menolaknya. Hingga akhirnya Salabah wafat di masa Khalifah Utsman. Materi selanjutnya, kufur nikmat. Secara bahasa, kufur artinya adalah menutupi atau mengingkari. Kufur nikmat artinya mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengakui bahwa kedatangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang kufur nikmat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salabah juga ingkar janji dan menjadi kikir karena tidak mau membayar zakat ataupun mengeluarkan sedikit hartanya hanya sekedar bersedekah kepada orang miskin. Sebagai orang muslim yang beriman, kita harus menghindari akhlak tercela seperti Salabah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas perbuatan kufur nikmat dengan azab yang pedih. Lalu apakah hikmah yang kita dapatkan dari kisah Salabah? Hikmah kisah Salabah. Kisah Salabah memberikan banyak hikmah yang dapat kita renungi. Di antaranya sebagai berikut. Semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita wajib bersyukur kepadanya. Kikir adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjauhi perbuatan tamak atau rakus karena termasuk perbuatan buruk. Segeralah bertobat jika melakukan kesalahan. Nah anak-anak, itu tadi akidah akhlak materi menghindari kufur nikmat melalui kisah Salabah. Semoga kita senantiasa dekat kepada Allah dan bisa menjauhi sifat kufur. Terima kasih anak-anak, semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.